Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Gozi Pratama dengan NPM 2317051041 dan di sini ada rekan-rekan saya. Saya Maura Helena dengan NPM 2317051105. Saya Melita Zaskia dengan NPM 2357051006. Dan saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dan penyelesaian dari soal-soal yang sudah kakak berikan. Baik, di sini untuk soal nomor 1 kita diberikan soal berupa diketahui Pak Budi punya beberapa pohon di kebunnya. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Beberapa pohon berbuah. Semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Jadi tidak semua pohon apel di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Buatlah notasi logika predikat dari pernyataan-pernyataan berikut. Maka di sini kita kan dari soal 1 kita disuruh untuk mencari notasi dari pernyataan-pernyataan yang udah dikasih dari soal sebelumnya. Maka di sini penyelesaiannya PX adalah maka PX sama dengan X adalah pohon di kebun Pak Budi. BX sama dengan X adalah pohon berbuah. AX sama dengan X adalah pohon apel. Maka di sini kita notasikan untuk premis satunya sama dengan kita menggunakan kuantor eksistensial X dalam kurung PX konjungsi BX dalam kurung. Untuk premis 2 kita menggunakan kuantor universal mana X dalam kurung PX dan konjungsi BX dalam kurung implikasi AX dalam kurung. Untuk kesimpulannya kita menggunakan kuantor eksistensial X dalam kurung PX dan konjungsi negasi AX dalam kurung. Nah. Soalnya adalah sebagai berikut. Lalu setelah itu cara penyelesaiannya pertama-tama kita menggunakan negasi sehingga menjadi negasi universal X dalam kurung negasi CX dan negasi dalam kurung negasi DX. Lalu kita menggunakan hukum involusi sehingga menjadi negasi universal X dalam kurung negasi CX dan DX. Setelah itu kita menggunakan hukum De Morgan sehingga menjadi kuantor ekstensial X, CX, gabung negasi DX. Dah. Lalu soal yang kedua yaitu kuantor ekstensial X dalam kurung negasi AX, gabung negasi BX dan EX gabung FX. Cara menyelesaikannya yang pertama-tama kita menggunakan hukum negasi sehingga menjadi negasi ekstensial X dalam kurung negasi AX gabung negasi BX dan EX gabung negasi FX. Selanjutnya kita menggunakan hukum De Morgan sehingga hasilnya menjadi universal X dalam kurung AX dan BX gabung negasi EX dan negasi FX. Lalu soal yang ketiga kita tambahkan negasi menjadi negasi universal X, negasi GX atau negasi HX atau negasi IX atau negasi JX. Lalu kita menggunakan hukum involusi menjadi negasi universal X, negasi GX atau HX atau IX atau JX. Lalu yang terakhir kita menggunakan hukum De Morgan sehingga menjadi eksistensial X, GX dan negasi HX dan negasi IX dan negasi JX. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 3. Ya, di sini kita bakal nentuin validitas dari sebuah kesimpulan. Di premis 1 itu ada universal S, terus dia buka kurung negasi, buka kurung PS dan negasi FS, tutup kurung implikasi GS, tutup kurung. Terus di premis 2 itu ada universal S, buka kurung negasi, buka kurung GS atau HS, tutup kurung. Terus di premis 3 itu ada universal S, buka kurung FS, implikasi PS. Terus dari kesimpulan universal S, buka kurung PS, biimplikasi FS. Nah, di sini kita akan cari jawabannya. Pertama-tama dari K1 sampai K3 itu kita buang dulu universalnya. Kita hapusin dulu pakai UI. Nah, jadi habis itu selanjutnya di K4 kita masukin rumus Wichero. Ini kita masukin rumus Wichero biar implikasi GS yang implikasi di P1 itu berubah jadi atau. Nah, jadi dia Wichero ke K1. Habis itu
Di K5 itu kita pakai De Morgan dari K2. Fungsinya untuk biar negasinya itu masuk ke dalam, ngegabungin negasinya. Jadi negasi GS dan negasi HS. Habis itu kita pakai simplifikasi dari K5 itu untuk ngeluarin GS-nya, untuk ngeluarin negasi GS-nya. Terus di K7 kita pakai silogisme disjungtif K4 dan K6. Ya, K4 dan K6 kita untuk bikin untuk ngilangin GS-nya, dan kita ngambil PS dan FS-nya. Habis itu di K8 kita pakai involusi K7. Nah, kita pakai ini untuk kita ngilangin negasi-negasinya. Nah, terus di K9 kita pakai konjungsi dari K8 dan K3. Kita pakai konjungsi K8 sama K3, jadi bisa digabung jadi PS dan negasi FS, dan FS implikasi PS. Nah, kalau udah kayak gitu kita langsung tambahin aja universalnya pakai UG pada UG pada di K9. Hasil dari K9 itu kita kasih UG. Nah, jadi karena hasilnya itu nggak bisa sama dengan kesimpulan soal yang dimau, jadi kelompok kami menemukan bahwa validitas kesimpulannya itu bernilai invalid. Oke, mungkin ya cukup sekian untuk penjelasan nomor 3. Terima kasih banyak. Baik, sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.